Putar. Masya Allah. Baik, kami ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Yang sama-sama kita cintai guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan dipermudah segala urusannya, baik urusan dunia dan akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin Allahumma amin. Dan yang kami hormati pula, yang kami cintai Al-Ustazuna Al-Ustadz Muhammad Rashad. Semoga Allah juga senantiasa memberikan kepada Ustadz Rashad ini kemudahan dalam rezekinya, diberikan kesehatan, sehat walafiat, dipermudah segala urusannya, urusan dunia dan akhiratnya, terutama urusan dakwahnya. Amin amin Allahumma amin. Dan tak lupa yang kami hormati seluruh sahabat Wakaf Media Center yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan buat antum semua. Amin amin Allahumma amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga di kesempatan kali ini, di malam hari ini kita dapat kembali untuk istiqomah menuntut ilmu, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, masih diberikan nikmat iman, sehat, hingga kita dapat kembali dalam program ngaji virtual ya, yang insya Allah ngaji virtual ini diadakan rutin setiap Sabtu malam Ahad. Sekarang tanggal 25 Desember 2021 Masehi ya. Baik, tentunya pada malam hari ini bersama guru kita tercinta Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Rashad yang telah hadir bersama kita di Zoom meeting kali ini. Baik, pada malam hari ini sebelum kita akan mengawali, sebelumnya sekali lagi Al-Fakir mengingatkan untuk kelancaran acara malam hari ini menonaktifkan fitur audionya dan tetap mengaktifkan fitur videonya biar supaya nanti Ustadz juga bisa menatap para jamaah yang hadir, bisa saling mendoakan ya. Boleh yang belum mengaktifkan fitur audio, mengaktifkan fitur videonya, silakan diaktifkan terlebih dahulu. Ya, terima kasih nih sebelumnya. Ya, alhamdulillah. Biar terlihat ini wajah-wajah ahli surganya. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, di kesempatan kali ini kita masih dalam pembahasan perihal fikih dalam sholat ya, fikih sholat. Ya, yang mana Ustadz kita, Al-Ustadz Muhammad Rashad akan menjelaskan lebih lanjut ilmu yang terkandung di dalamnya. Baik, langsung saja tanpa mengulur-ngulur waktu kepada Al-Ustadz Muhammad Rashad dengan segala hormat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala ta'atika wa a'inna ala tarkim ma'asiyatika. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa aqribna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ya rabbana la tadallana damban illa ghafartah wa la faqiran illa aghnaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbana rizqna taubatan qabla al maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut ma habibika sayyidina Muhammad
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, amma ba'du. Yang kita muliakan guru kita semua, Buya beserta keluarga, yang kami muliakan para pejuang semuanya, dan yang kami muliakan pengurus Wakaf Media Center. Mari bersama-sama kita menghadirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu di media online ini. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan pertemuan ini mukadimah perkumpulan nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kami akan sedikit berbicara masalah sholat. Kita masih dalam pembahasan syarat sahnya sholat. Sebelumnya kita bahas bahwasanya syarat sholat itu banyak. Ada di antaranya syarat sholat itu masuk waktu sholat dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini kami akan sedikit membahas syarat sahnya sholat, yaitu menutup aurat. Menutup aurat, ya. Menutup aurat. Di dalam pembahasan syarat sahnya sholat, aurat itu apa sih Ustadz? Aurat itu adalah bagian tubuh seseorang yang harus ditutup dari pandangan. Jika tersingkap akan menjadikan haram di luar sholat, jika tersingkap akan menjadikan haram di luar sholat, dan menjadi batalnya sholat jika di dalam sholat. Saya ulangi ya. Jadi aurat itu adalah bagian tubuh seseorang yang harus ditutup dari pandangan. Jika tersingkap akan menjadikan haram di luar sholat dan menjadi batalnya sholat jika di dalam sholat. Jadi kalau auratnya terbuka ketika sholat, maka menjadikan sholatnya itu batal. Nah, kemudian di dalam fikih praktis yang Buya hadirkan itu, aurat itu ada 3 macam. Yang pertama, aurat di dalam sholat. Yang kedua, aurat nazar. Jadi tidak boleh dipandang, aurat pandang, nggak boleh mandang. Yang ketiga adalah aurat sitir, aurat yang wajib ditutup di luar sholat. Saya ulangi ya. Jadi aurat itu ada 3. Kalau di dalam kitab-kitab Safinatun Najat dan lain sebagainya, itu dibahas tentang aurat di dalam sholat sama aurat yang wajib ditutup, aurat sitir. Cuma sama Buya diambil dari berbagai macam kitab yang lain, sehingga disimpulkan bahwasanya aurat itu ada 3. Yang pertama aurat di dalam sholat, yang kedua aurat nazar, berarti aurat yang tidak boleh dipandang, kemudian aurat sitir, aurat yang wajib ditutup di luar sholat. Aurat di dalam sholat bagi orang merdeka, berarti bukan budak. Aurat di dalam sholat bagi orang merdeka ini ada 2. Yang pertama laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu yang wajib ditutup itu adalah antara pusar sampai dengan lutut. Jadi antara pusar sampai dengan lutut. Kemudian yang kedua aurat bagi seorang wanita yang merdeka, berarti kayak kita. Maka auratnya adalah sekujur tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan luar dan dalam. Jadi sekujur tubuhnya kecuali telapak tangan luar dan dalam. Jadi sekujur tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan luar dan dalam. Nah, kemudian setelah yang merdeka, kemudian aurat di dalam sholat bagi seorang budak, laki-laki dan perempuan, auratnya itu sama, yaitu antara pusar sampai dengan lutut. Antara lutut, pusar, sampai dengan lutut. Ini kalau budak, baik budaknya laki-laki ataupun budaknya perempuan. Sehingga siapapun yang melakukan sholat, setelah kita tahu, siapapun yang melakukan, lalu auratnya terbuka, maka sholatnya batal, kecuali bagi orang yang tidak mempunyai pakaian atau apapun yang bisa menutupinya. Jadi auratnya itu antara pusar sampai lutut. Ini kalau bicara fikih. Jadi kalau fikih itu laki-laki sholatnya antara pusar sampai lutut.
seorang melakukan nutup aurat, memang yang penting nutup antara pusar dan lutut. Cuma kan bicara kesempurnaan lain cerita. Masa auratnya laki-laki sholatnya pakai kolor saja atau pakai sarung saja? Tentunya untuk kesempurnaan, pakai baju, pakai peci putih, kemudian pakai baju yang berwarna putih, demi kesempurnaan, ya, menghadap yang maha kuasa, menghadap yang mungkin jabatannya lebih dari kita aja dengan pakaian yang sopan, apalagi kita menghadap yang menciptakan orang yang lebih tinggi daripada kita pangkatnya. Artinya, mari kita menyempurnakan ibadah kita. Jadi seorang melakukan salat tanpa menutup aurat karena memang tidak ada pakaian apapun, maka sholatnya sah. Dalam keadaan tidak berpakaian, tidak wajib mengulang seperti disebutkan dalam kaidah. Nanti kaidahnya kami ulang. Kemudian yang dianggap aurat di dalam sholat yang batalkan sholat itu yang mana? Nah, jadi yang dianggap aurat di dalam sholat yang batalkan sholat itu adalah jika auratnya itu terlihat dari atas. Nah, jadi kalau terlihat dari atas akan batal sholatnya. Dari kiri, kemudian dari kanan, dari depan. Jadi dari arah atas, kiri, kanan, depan, dan belakang tubuh kita. Nah, jadi kiri, kanan, depan, belakang tubuh kita. Nah, tidak akan batal kalau auratnya itu terlihat dari bawah. Misal, jika seseorang itu sholat menggunakan mukena, sholat menggunakan mukena tanpa dia itu memakai pakaian selain daripada mukenanya. Nah, kalau memang benar terlihat seperti itu, dari bawahnya kelihatan, kemudian dari atas kiri kanannya nggak kelihatan, maka sholatnya tetap sah. Atau kelihatan, mohon maaf, sholatnya di atas panggung, nggak taunya kalau dari dalam itu, dari bawah itu kelihatan, maka sholatnya tetap sah. Nah, kalau terlihat dari bawah, seperti itu. Nah, ini kan tadi kami ulang ya, ini masalah keabsahan di dalam sholat saja. Adapun adab dan tata keramanya adalah mengenakan baju yang seperti kita lakukan, yaitu baju sopan, putih, sarung, dan lain sebagainya. Intinya, sholat itu wajib dalam kondisi menutup aurat. Kalau sholatnya tidak menutup aurat, maka sholatnya tidak sah. Ini perlu diperhatikan. Ini aurat di dalam sholat. Kemudian, yang kedua adalah aurat nazar. Ya, aurat nazar itu tidak boleh dipandang. Haram bagi laki-laki melihat wanita yang bukan mahram sekujur tubuhnya kecuali karena darurat. Sebaliknya, haram bagi wanita melihat laki-laki yang bukan mahram sekujur tubuhnya kecuali karena dalam keadaan darurat atau karena dalam keadaan hajat. Jadi laki-laki gak boleh lihat perempuan, perempuan gak boleh lihat laki-laki. Perbedaan antara hajat dan darurat itu bagaimana? Hajat jika tidak terlaksana tidak akan membahayakan dan masih bisa diganti dengan cara yang lain. Darurat itu jika sesuatu tersebut tidak diwujudkan akan membahayakannya. Jadi kalau hajat itu tidak akan membahayakan dan masih bisa digantikan dengan cara yang lain. Darurat nggak bisa digantikan dan membahayakan, bahkan dijadikan sebab nyawanya itu hilang. Contoh hajat, nih laki-laki boleh melihat perempuan hajat, meminang. Meminang itu melamar ya. Jadi laki-laki boleh meminang perempuan, kemudian laki-lakinya melihat perempuan yang bukan istri, yang belum jadi istrinya, itu boleh. Tapi sesuai dengan kadar hajatnya. Apa yang dilihat? Wajah. Melihat wajah saat meminang, transaksi jual beli, bukan sesuatu yang mendesak. Kalaupun seorang meminang tidak melihat sang wanita, masih bisa diwakilkan kepada saudarinya untuk melihatnya. Hal yang demikian tidaklah membahayakan bagi peminang. Begitu juga transaksi jual beli termasuk belajar dan mengajar. Sang laki-laki
gurunya itu laki-laki melihat perempuan, tapi ya tetap jaga pandangan. Nah, seperti itu. Kemudian yang darurat itu contohnya seorang dokter laki-laki yang sedang mengobati pasien wanita yang harus dengan membuka auratnya dengan syarat tidak ada lagi cara mengobatinya kecuali dengan dokter. Jika bisa ditangani dengan dokter wanita, tidak boleh ditangani oleh seorang dokter laki-laki. Maka harus carikan dokternya yang perempuan. Jadi tidak ada dokter laki-laki, tidak ada dokter perempuan, hanya dokter laki-laki, kemudian tidak ada kemudian sesuai dengan kebutuhannya saja. Jadi tolong diperhatikan. Nah, cara pandangnya itu gini. Kalau melihat orang yang nggak menutup aurat, cara pandang kita itu dengan bukan cara pandang merendahkan, tapi cara pandang dengan kasih sayang. Nah, Buya itu kami ingat, Buya itu awal ke Cirebon itu pernah diminta dakwah di satu toserba yang ada di Cirebon, toserba terbesar, yaitu toserba Matahari. Buya itu kan di toserba Matahari itu mengerti bahwasanya di situ banyak perempuan yang menutup auratnya itu kurang sempurna. Tapi beliau itu dakwahnya dengan keindahan sehingga beliau itu memilih metode basyiru wala tunafiru, kasih kabar gembira wala tunafiru, dan jangan buat mereka itu lari dari kebenaran. Bagaimana dakwahnya Buya? Dakwahnya Buya itu kurang lebih kan setiap Selasa pagi itu pengajian di Toserba Matahari jam 8. Selama 1 tahun itu Buya itu tidak pernah membicarakan dengan yang namanya hal aurat. Tapi Buya itu selalu berbicara hal yang lain yang lebih penting dari berbicara masalah aurat. Apa di antaranya? Bagaimana urusannya dengan Allah, sholatnya. Bagaimana urusan dengan tetangganya. Bagaimana urusan dengan anaknya. Bagaimana urusan dengan suaminya. Bagaimana dia bersyukur dengan nikmat. Bagaimana dia menjalani hidup kesederhanaan. Pokoknya Buya itu setiap itu ceramahnya yang lain. Tapi setelah kurang lebih 1 tahun, tiba-tiba beliau itu baru menyampaikan dengan betapa pentingnya untuk menutup aurat. Nah, setelah itu beliau baru dakwahnya diterima di masyarakat sana, di satu toserba terkenal di Matahari. Inilah kecerdasan beliau di saat menyampaikan kebenaran, basyiru wala tunafiru, kasih kabar gembira, wala tunafiru, dan jangan buat mereka lari. Bahkan dalam kaidah dakwah itu tidak semua kebenaran disampaikan saat itu pula. Yang kedua, cari orang yang tepat di saat menyampaikan kebenaran. Jadi tidak semua kebenaran, kalau kita melihat orang nggak menutup aurat, jangan rendahkan karena itu belum finish. Pun demikian, kita juga kalau kita ahlinya bolehlah kita menyampaikannya. Tapi kalau kita bukan ahlinya, jangan menyampaikannya, tapi cari orang yang menyampaikannya yang kira-kira diterima itu kebenaran. Sebab kebenaran itu hak, tapi harus dibungkus dengan yang namanya akhlak. Hak iya, tapi bungkus dengan akhlak, sehingga kebenaran akan menjadi indah. Diterima oleh orang di saat datang itu sebuah kebenaran. Baik, itu sisi tarbiyah. Jadi kita tidak boleh memandang. Nah, tidak boleh memandang laki-laki, tidak boleh memandang perempuan. Memandang sesuai kadar hajatnya. Sehingga laki-laki yang hebat itu laki-laki yang bisa memuliakan perempuan. Perempuan yang hebat itu perempuan yang ngerti kemuliaan perempuan. Perempuan hebat itu ngerti kemuliaan perempuan. Perempuan itu kan, kalau guru kita Buya memisalkan, lebih daripada permata. Permata itu disimpan di peti, petinya itu taruh di kamar, kamarnya itu dikunci, kuncinya itu dipegang, kemudian taruh di rumah, rumahnya juga dikunci, kunci rumahnya dipegang, ada satpam, satpamnya ada di kiri, di kanan. Itu perempuan, lebih daripada itu. Dan ternyata Islam sangat memuliakan perempuan. Sehingga dalam hal ini perempuan ditutup auratnya. Ini demi kemuliaan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah aurat sitir. Aurat sitir itu adalah aurat yang wajib ditutup.
Nah, jadi aurat sitir itu adalah aurat yang wajib ditutup. Laki-laki, di depan laki-laki yang wajib ditutup antara pusar sampai dengan lutut. Jadi laki-laki di depan laki-laki yang wajib ditutup antara pusar sampai dengan lutut. Laki-laki di depan perempuan, nah, antara pusar sampai lutut, baik perempuan mahramnya ataupun bukan mahramnya. Jadi laki-laki di depan perempuan yang bukan mahramnya, auratnya tetap antara pusar sampai lutut yang wajib ditutup. Laki-laki. Kemudian perempuan di depan perempuan yang muslimah antara pusar sampai lutut. Jadi perempuan di depan perempuan muslimah, yaitu sesama ibu-ibu dengan tetangga yang wajib ditutup antara pusar sampai dengan lutut. Perempuan di depan perempuan yang bukan muslimah, auratnya adalah sekujur tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Ada pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya yaitu di depan perempuan yang bukan muslimah juga pendapat yaitu antara pusar sampai dengan lutut. Kemudian perempuan di depan laki-laki yang mahram, perempuan di depan laki-laki yang mahram, bapaknya, saudaranya, maka perempuan di depan laki-laki yang mahram, auratnya itu adalah antara pusar sampai dengan lutut. Tapi kalau pendapat ini dipakai, ini bahaya. Zaman fitnah kayak sekarang ini kan, kalau mengambil pendapat ini berarti antara pusar sampai lutut. Berarti dari pusar ke atas boleh dilihat dong. Makanya di zaman fitnah kayak seperti ini, kata Buya, hadirkan pendapat yang kedua yaitu sekujur tubuhnya kecuali bagian yang wajar saat beraktivitas. Jadi jika ada fitnah tersebut hendaknya ditutup. Mohon maaf, dari pusar ke atasnya ditutup, kepalanya sih nggak ditutup, seperti itu. Kemudian tangannya masih ada yang kelihatan ininya itu kan. Tapi ini yang harus karena kita budayakan dengan yang mahram itu juga perhatian. Nah, seperti itu. Jadi sekujur tubuhnya usahakan ditutup. Tapi kalau kerudungnya dibuka ya nggak masalah. Cuma yang wajar aktivitas tuh kayak lehernya masih kelihatan, depan mahramnya sih sang laki-laki itu nggak masalah. Kemudian auratnya perempuan di depan laki-laki ajnabi bukan mahram. Nah, maka ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu sekujur tubuhnya. Jadi wajib ditutup. Berarti perempuan ini wajib pakai cadar. Wajib ditutup. Ini pendapat pertama. Tapi pendapat kedua dari mazhab Imam Syafi'i mengatakan perempuan di depan laki-laki yang bukan mahramnya sekujur tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi laki-laki di depan perempuan di depan laki-laki yang bukan mahram, auratnya itu sekujur tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini pendapat kedua. Berarti tidak wajib pakai cadar. Nah, bagaimana Ustadz menyikapi antara pakai cadar dengan nggak pakai cadar? Pakai cadar ada yang mengatakan wajib. Oke, nggak pakai cadar masih ada ulama yang memperbolehkannya. Sehingga yang nggak boleh ini, yang pakai cadar merendahkan yang nggak pakai cadar, yang nggak pakai cadar merendahkan yang nggak pakai cadar. Oh, ini bahaya juga. Ya ada yang memperbolehkan sehingga Buya sama Umi itu dulu kami masih ingat. Memang bukan hujah, adatul alim itu lesa hujah, tapi beliau itu kan di saat kalamnya itu kan menjadikan yang beliau dapatkan itu kan menjadikan kita itu belajar sama beliau. Dulu waktu Umi datang ke
Cirebon itu dulu pakai cadar Umi. Kemudian beliau itu meminta pendapat ke gurunya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun untuk tidak memakai cadar. Kata Habib Abdullah Baharun, ya diperkenankan karena itu masih ada ulama yang memperbolehkan demi kemudahan kamu juga. Diperkenankan, akhirnya beliau Umi tidak pakai cadar, tapi minta pendapat ke gurunya Umi juga, yaitu Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Nah, di zaman fitnah ini kan ada di antara orang yang pakai cadar itu, mereka ngomongnya gini, itu anak-anak kiai, istri si kiai pada nggak pakai cadar, nggak bener. Bukan nggak bener, yang nggak bener itu hatimu merendahkan orang yang mereka sudah menutup aurat seperti itu. Itu sudah lumayan, sudah menuju kemuliaan. Jangan rendahkan, itu hatimu yang kotor seperti itu. Sehingga beliau diperkenankan seperti itu. Makanya penting sekali kita di saat memahami bagaimana kita itu untuk kesempurnaan di dalam beribadah pun demikian tidak boleh merendahkan. Terus sekarang bagaimana Ustaz pakai masker? Apakah masker sudah pakai cadar? Masker belum pakai cadar, tapi masker itu jembatan untuk menuju kesempurnaan. Nah, sehingga di Al-Bajah sendiri kan tidak diwajibkan santrinya pakai cadar. Tapi kalau pakai cadar, ya alhamdulillah seperti itu. Itu demi kemuliaannya. Nah, seperti itu. Tapi yang aja sudahlah, jangan rendahkan seperti itu. Itu penting sekali kita memahami di dalam bermasyarakat, melihat orang yang jauh dari kemuliaan. Seperti itu. Baik, itu ya. Baik, artinya gini, cadar gak pakai cadar jangan saling merendahkan ya. Itu ada ulama yang masih memperbolehkan. Kemudian bagaimana Ustaz kalau suami istri? Suami istri itu tidak ada aurat. Jadi kalau suami depan istrinya tidak ada aurat. Kemudian terakhir faedah. Bagi wanita diperbolehkan dandan untuk 3 orang. Tiga hal. Yang pertama untuk dirinya sendiri. Jadi wanita itu boleh dandan untuk dirinya sendiri. Yang kedua untuk suaminya. Jadi wanita itu kalau depan suami ya dandan lah. Jangan suaminya tuh dikasih daster tahun 70-an. Baunya nggak jelas. Ya, dibeli skincare masih aja nggak dipakainya kalau mau kondangan saja. Ya janganlah suaminya dikasih pandangan yang indah. Begitupun suaminya ya gosok gigi lah. Jangan pergi dari mana nggak pernah gosok gigi seperti itu ya. Kemudian wanita diperbolehkan untuk teman wanitanya dan mahramnya yang wajar. Jadi kalau mau kondangan, teman wanita kan kondangan ya dangdan nggak apa-apa seperti itu. Yang nggak suka dangdan gimana? Ya dangdan lah seperti itu. Tapi pun demikian perbanyak dalam kemuliaan yaitu akhlak yang mulia. Wong dandan tapi akhlaknya nggak mulia, apa artinya ya? Cantik tapi cemberut terus, hilanglah cantiknya seperti itu. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan kita semua jadi ahli surga dan mudah-mudahan surga kita bersama Nabi Muhammad SAW. Kadam ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami aturkan kepada Al-Ustadz Muhammad Rashad atas ilmunya. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, sahabat Wakaf Media Center yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akhirnya memasuki segmen yang kita tunggu-tunggu bersama, yakni segmen Tanya Jawab. Namun, sebelum kita mempersilakan kepada seluruh sahabat Wakaf Media untuk bertanya langsung kepada Ustadz Muhammad Rashad, sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang masuk melalui kolom chat sebelumnya ya, melalui chat. Baik, untuk pertanyaan pertama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz mau bertanya perihal hukum zihar, yaitu menganggap sang istri seperti ibunya, hukumnya adalah haram. Pertanyaannya, bagaimana hukum seseorang yang menganggap ibunya seperti istrinya? Apakah sama secara hukum atau hanya kurang adab saja dan tidak berkaitan hukum fikih sama sekali?
Mohon jawabannya Ustaz. Syukran. Tafadhol Ustaz. Baik, masalah zihar. Kedengaran nggak, Kang? Halo? Kedengaran, Mas Mo. Ustaz. Ya, maaf. Zihar itu adalah menyerupakan jasa zahir fisik istri dengan ibundanya atau mahramnya. Itu namanya zihar. Memang aslinya mah punggung, cuma dari situ maka dikiaskan dengan yang namanya fisik. Tapi kalau memang fisiknya, kalau memang sifatnya, mohon maaf, kalau memang sifatnya maka itu tidak termasuk dalam zihar. Jadi tidak diperkenankan orang itu menyerupakan zahir fisik istri dengan ibunya atau mahramnya, yaitu fisiknya, punggungnya, rambutnya. Tapi kalau sifat-sifatnya maka itu tidak masuk seperti itu. Nah, kalau menyerupakan istrinya dengan ibundanya, mungkin karena kelembutannya, karena akhlaknya, karena tutur katanya yang indah, maka itu tidak termasuk dalam wilayah zihar. Seperti itu. Kalau sudah terjadi zihar, maka harus memberikan budak 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Jadi zihar itu kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Kalau orang lagi ihram, nggak boleh pakai wangi-wangian. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang punya bau badan kurang sedap Ustadz? Sehingga mengganggu orang yang ada di sekitarnya, dan bagaimana hukum serta solusinya? Syukran Ustadz atas jawabannya. Ketika ihram tidak diperbolehkan memakai wewangian. Akan tetapi memakai wewangian itu bukan menjadikan umrohnya itu jadi batal atau ihramnya itu jadi batal, akan tetapi terkena hal yang menjadikan dia itu harus bayar. Yang membatalkan umroh itu adalah yaitu satu, hubungan suami istri. Nah, kalau selainnya, maka kalau selainnya wangian, misalkan dipakai sebelumnya sunnah. Jadi kalau memang orang punya kebiasaan baunya itu nggak enak, maka nggak apa-apa. Keringat kita kan bukan keringat Nabi Muhammad SAW yang keringatnya wangi. Keringat kita keringat yang bisa aja baunya nggak nyaman. Maka solusinya adalah yaitu sunnah sebelum pakai ihram memakai wewangian. Seperti itu. Jadi sunnah sebelum pakai ihram memakai wewangian. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk ke kolom chat yang masih tersambung dengan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, zihar itu terjadi apabila diucap atau cukup dalam hati. Merasa istri mirip mertua, itu sudah cukup dikatakan zihar Ustadz. Bagaimana Ustadz tanggapannya? Zihar itu akan terjadi jika terucap, bukan di dalam hati. Zihar itu akan terjadi jika terucap oleh seorang laki-laki yang menyerupakan jasa zahir fisik istri dengan ibundanya. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, syukran atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Tanya soal hadis Ustadz. Apakah niat haji tapi masih buka rekening haji untuk menabung? Kalau tidak terlaksana haji karena suatu hal, apakah bisa dicatat sebagai amal ibadah haji Ustadz? Tafadhol Ustadz. Baik, berbicara masalah haji. Haji itu adalah salah satu rukun Islam. Akan tetapi kewajiban haji itu kewajiban bagi orang yang mampu, kemudian kewajibannya itu bukan kewajiban seketika, tapi kewajiban tarohi, bukan seketika. Syaratnya yang penting ada azam, rencana, keinginan. Jadi syaratnya itu kalau dia sudah mampu untuk haji, maka dia itu kalau saya sudah daftar haji, kemudian kalau nunggunya lama, ya gak apa-apa. Dari situ tuh yang sering kami dengar dari Buya itu dapat 2 faedah. Yang pertama menggugurkan dosa, yang kedua mudah-mudahan panjang umur. Dulu umur saya panjang, kok pendek Ustaz zaman sekarang. Zaman sekarang kan dulu ada, dulu dokter Buti umurnya 80-an,
Mbah Maimun Zubair itu umurnya kurang lebih 80 ke atasan. Artinya apa? Banyak orang-orang dulu juga umurnya panjang. Dari situ bangun husnudon. Bahwasanya saya sudah daftar haji, nunggunya ya mudah-mudahan panjang umur. Daftarnya 70 Ustaz. Ya berarti kan di 80 bisa haji seperti itu. Bangun husnudon. Artinya kesimpulannya orang ini sudah dianggap dia menggugurkan kewajibannya dengan yang namanya ibadah haji. Akan tetapi ingat, wahai para perindu kemuliaan, haji itu datang kewajiban di saat mampu. Bukan kita harus nabung buat haji. Tapi kalau ada orang nabung buat haji, itu kemuliaan. Nah, jadi kewajiban bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak usah memaksakan haji seperti itu. Cukup dengan sholat Jumat, sholat duha dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya sebelum kita beranjak kepada pertanyaan yang akan langsung ditanyakan secara virtual, yakni pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, benarkah pulang melayat harus mandi agar tidak kena sawan? Bagaimana Ustadz? Sawan itu apa, Kang? Sawan itu gimana ya? Sawan itu bahasanya gimana ya? Ada yang tahu sawan bagaimana, sahabat Wakaf Media nih? Saya itu gak pernah bahasa sawan. Tapi intinya gini, Kang. Gimana? Jadi termasuk salah satu kesunahan bukan melayat. Termasuk salah satu kesunahan kalau sudah memandikan jenazah, kita itu disunahkan untuk mandi. Kalau sudah memandikan jenazah, kita itu disunahkan untuk mandi. Mandinya kayak apa? Ya kayak mandi wajib. Karena mandi sunnah itu banyak. Mandi sebelum sholat hari raya, mandi sebelum sholat Jumat. Jadi kalau sudah memandikan jenazah, maka nanti disunahkan. Orang dulu itu pakai bahasa itu, ayo mandi, 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 mandi. Ya sebenarnya orang dulu tidak, itu sunnah tidak. Tapi ayo mandi, 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 mandi keramas. Jadi kalau sudah memandikan jenazah, maka nanti disunahkan untuk mandi seperti mandi wajib, cuma niatnya saya niat mandi setelah memandikan jenazah. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz jawabannya. Biar tidak penasaran, tadi sawan adalah kayak ayan dan kejang-kejang Ustadz ternyata. Wah, enggak ada kalau gitu ada ya? sih. Saya enggak ada. Baik, Ada itu namanya tahayul gitu kan, tahayul. Syukran Ustadz jawabannya nih. Baik, Iya, kami Pak. akan memberikan kesempatan kepada para sahabat dari Wakaf Media Center ini untuk bertanya langsung kepada Ustadz kita. Baik, silakan boleh raise hand atau diangkat tangannya. Ada 2 partisipan yang sudah mengangkat raise hand. Yang pertama dari Mama Ilham dulu. Mama Ilham yang sejak dari awal nih sepertinya. Mama Ilham, tafadhol Mama Ilham. Ada hadir? Mama? Boleh diaktifkan fitur video dan audionya? Atau tidak kita langsung ke sahabat yang lain ya? Baik, Mama Ilham sepertinya belum standby. Kita lanjut ke Mas Agus Wahyudi. Mas Agus Wahyudi, Assalamualaikum. Bisa dicek dulu audionya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus Wahyudi, dari mana Mas Agus? Saya dari Probolinggo, Jawa Timur. Tafadhol, sebelumnya bisa bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Tafadhol, silakan bertanya langsung kepada Al-Ustaz. Baik, oke. Ustaz Dosak tadi sudah menyampaikan terkait dengan aurat ya di dalam sholat. Mungkin yang menjadi kebimbangan kami mungkin bisa klarifikasi ulang ya terkait dengan untuk wanita ya, untuk wanita kan ada memakai mukena yang terusan atau sambungan ya, terusan atau sambungan. Ada pernah kami mengaji juga kepada salah satu kiai, apakah ini sudah merupakan ijma bahwa menurut guru kami untuk yang sambungan itu sholatnya kurang atau tidak sah ya, yang untuk mukena sambungan. Jadi harus pakai mukena terusan ya Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian
Yang kedua, ini Ustadz, terkait dengan mahram, terutama setelah hari raya ya, pas momen hari raya itu kadang sepupu kan banyak Ustadz ya, terutama di desa-desa itu seringkali salaman ya. Gimana caranya Ustadz ya? Sebetulnya sudah tahu bahwa itu haram, cuma supaya tidak tersinggung dan lain-lain karena sudah terbiasa waktu kecil bermain bersama, kemudian berkumpul, saling salaman, tapi ketika sudah besar kan sudah tahu mahram, hanya saja karena sudah kebiasaan dan khawatir tersinggung gitu ya. Mungkin ada solusi yang bisa diberikan oleh Ustaz. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz, bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih atas masukannya. Memang termasuk dalam ibadah sholat itu kan menutup aurat itu kan tidak boleh terlihat dari atas, kemudian samping kiri, samping kanan, depan, belakang. Kalau menggunakan mukena yang terpotong, itu kan ketika takbiratul ihram atau ketika takbir itu mengangkat tangan, itu dikhawatirkan nanti lehernya kelihatan. Nah, kelihatan sehingga kalau lehernya kelihatan akan menjadikan batalnya sholat sang perempuan. Makanya untuk kesempurnaan biasakan pakaian mukenanya itu yang langsungan, seperti itu, yang langsungan. Sehingga di Al-Bajjah sendiri itu memang dianjurkan kalau pakai mukena itu yang langsungan. Jadi intinya apa? Biar nanti di saat gini itu tidak terlalu. Makanya kalau bisa memberikan mukena, kalau bisa yang langsungan. Cuma kalau mukenanya nggak langsungan karena dikasih sama orang, ini gimana? Mungkin hati dan sebagainya. Maka cara menjaganya adalah pakai, akan tetapi di saat mau sholat itu lebih diperhatikan, jangan sampai auratnya terlihat ketika satu saja. Kemudian Ustaz, untuk pertanyaan Lebaran. berikutnya. Di hari Lebaran itu, ya, di hari Lebaran itu kan ada yang namanya istilah musafaha, bersalam-salaman. Bagaimana bersalam-salaman dengan sepupu, anak dari paman atau bibi, maka itu kan tidak diperkenankan. Akan tetapi di saat kita dulunya salaman dan sebagainya, bagaimana kita menyikapinya? Kalau kami pernah ingat ketika kami belajar dengan menyikapinya adalah dengan di saat dia minta salaman dengan kita dengan tangan kita seperti orang Sunda tuh kayak gini. Punten, mangga, masya Allah. Tapi kita tetap menampakkan wajah yang senyum, wajah yang memberikan keceriaan kepada orang lain, sehingga jangan sampai shock. Karena kalau kebenaran jadi shock, sehingga khawatir itu dimuntahkan kebenaran, sehingga tidak nyaman dengan sepupu karena dulunya mungkin mahram, bermain bareng dan seterusnya. Paling tidak, dan nggak usah bohong. Saya punya wudhu. Itu nggak boleh wudhu. Wah, nggak enak. Paling tidak dengan masya Allah, punten, masya Allah, sehat semuanya. Doain saya, doain itu seperti itu, doain. Keluar nggak apa-apa, bermusafahah agar hilang kedengkian, terjadi keindahan, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin solusinya, wallahu alam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan Ustadz atas jawabannya. Baik, sudah cukup ya. Kita akan beranjak ke pertanyaan selanjutnya, yakni dari Mas Amir. Mas Amir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Tafadhol Mas Amir, dari mana sebelumnya? Saya dari Surabaya, Ustaz. Masya Allah. Mas Amir, silakan salawatnya terlebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Tafadhol, silakan langsung bertanya kepada Ustaz Muhammad Rashad. Assalamualaikum, Ustaz. Ngapunten Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan kalau sholat di masjid jamaah itu, kalau kita sholatnya sama ada yang teman-teman yang mungkin
yang lagi muda-muda yang kurang jaga aurat laki-laki, khususnya Ustadz. Ada kan dari mereka yang sholat tapi pakai kaos gitu Ustadz. Nah sering kejadian kalau pakai kaos itu kalau kita sujud kan kadang bagian punggungnya itu kelihatan Ustadz. Itu aurat bagian punggungnya kelihatan. Nah kalau yang sholat punggungnya kelihatan tapi dianya nggak sadar kalau dianya kelihatan, itu gimana Ustadz? Apakah itu batal? Apakah gimana? Kadang kalau ditanyain gitu punggungmu kelihatan gitu, tapi oh ya saya nggak sadar gitu, nggak tahu kalau dia mungkin ya nggak nyadar pakai gimana. Baru nyadarnya setelah selesai sholat ada yang ngasih tahu punggungmu kelihatan. Nah itu gimana Ustadz? Apaan? Tafadhol Ustaz. Bisa langsung Baik, dijawab. Masya Allah. Termasuk aurat juga sih, karena itu termasuk aurat yang wajib ditutup, yaitu jika ketika sholat pakaiannya itu pakai kaos. Ini biasanya, mohon maaf, saya dulu pernah dengar dari Habib Hisham Al-Habsyi itu, yang mungkin ngisi juga di sini, itu beliau itu menceritakan biasanya memang kalau mohon maaf di kampus dan sebagainya atau di bekerja yang pakai kaosnya ketat, kemudian ketika dia sujud auratnya kelihatan, kemudian dia tidak segera menutupnya, maka sholatnya itu menjadi batal. Kalau batal berarti tidak sah. Makanya di saat kita melihatnya kita kasih tahu kemudian dia tidak sadar, ya berarti dia wajib untuk mengulangnya kembali sholat yang dia lakukan, karena sholatnya tidak terpenuhi syarat-syaratnya dan sholatnya terjadi kebatalan. Makanya harus dia menutup auratnya terlebih dahulu, seperti itu. Makanya biasanya ada sarung dan lain sebagainya. Makanya kalau jangan sampai kalau sholat pun pakai yang ada yang ketat gitu kelihatan punggungnya. Ada yang pakai gombrang, terlalu gombrang, dia nggak pakai kaos dalam, sehingga kalau ketika sujud itu kelihatan dari depan tuh, dari atas tuh kelihatan. Itu juga membahayakan di dalam menutup aurat bagi kaum laki-laki. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang langsung dari sahabat media center yang telah bergabung bersama kita di Zoom meeting, yaitu dari Mas Abu Yasmin. Assalamualaikum Mas Abu Yasmin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma warahmatullahi sholli wabarakatuh. ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Ana mau tanya aja, ini mengenai aurat wanita ya. Kebetulan putri saya, anak saya kan 2 putri semua. Lah kebetulan ya namanya remaja, Ustadz ya. Itu ya alhamdulillah tertutup auratnya ya, tertutup, cuman pakaiannya itu ya pakaian seperti anak-anak muda sekarang gitu, pakai celana dan sebagainya. Terus kadangkala lengannya itu dicincin gitu, Ustaz. Itu kadangkala kalau kayak pakai rambutnya kelihatan, itu kadangkala saya marahin dan sebagainya. Ini saya tanyakan mengenai itu, Ustaz, pakainya saya ya, kalau saya terlalu marah juga kasihan juga di mana gitu loh. Pakaiannya itu yang pakai celana jeans sekarang itu anak-anak muda, celana yang agak tidak terlalu kombor dan lain sebagainya. Itu di mana Ustaz? Ya cara boleh anak itu seperti apa? Kadang-kadang saya itu agak kesulitan gitu mengingatkan itu. Syukran. Baik. Syukran atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz, bisa langsung dijawab. Seorang masalah aurat itu ada 2 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama menutup auratnya, yang kedua adalah menjaga lekuk tubuhnya agar tidak terlihat. Jadi seorang perempuan itu wajib menjaga 2 hal. Perempuan itu punya tugas 2, yang pertama menutup aurat, yang kedua menjaga lekuk tubuhnya agar tidak terlihat. Bagaimana nih Ustadz? Kita sudah berusaha akan tetapi anak kita masih jauh dari kemuliaan,
Makanya paling terpenting adalah mengingatkan ia tidak terus-menerus, akan tetapi mungkin perlu orang yang didengar omongannya di saat menyampaikan kebenaran itu sendiri. Paling enak cari orang yang kira-kira didengar, kemudian cari waktu yang paling tepat dia untuk menutup aurat. Kemudian setelah kita dua hal ini, yang kedua adalah cari lingkungan yang kira-kira itu di situ menutup auratnya itu secara sempurna. Nah, seperti itu. Makanya yang tidak boleh itu sampai lekuk tubuhnya tuh kelihatan. Nah, lekuk tubuhnya kelihatan. Seperti rambutnya itu termasuk tindakan Bapak itu sudah bagus. Sering menegur anak yang di saat rambutnya kelihatan, dia langsung segera menegur, tanda sayang. Tanda sayang Bapak menegurnya, Bapak mengingatkannya. Terus menerus dalam dunia kemuliaan kita tidak boleh menyerah. Tapi pun demikian kita perlu keindahan agar kebenaran itu mudah diterima. Itu saja solusinya, mungkin perlu cari orang yang tepat, ada diskusi, ada lingkungan, dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Baik, syukran jazilan Ustadz atas jawabannya. Ustadz, perihal pertanyaan sebelumnya tadi terkait aurat punggung yang terlihat, misal dia tidak sadar soal terbukanya dan tidak ada yang mengingatkan, dia tidak mengulang sholat karena tidak merasa batal, karena tidak sadar kalau aurat terbuka itu seperti apa, Ustadz? Mungkin tadi merasa belum terjawab. Bagaimana, Ustadz? Kalau masalah sadar tidak sadar, kemudian dia itu memang auratnya terbuka, ya tetap wajib diulang sholatnya. Cuma dia tidak dosa seperti itu. Berbeda. Oh, saya yakin tertutup. Enggak, kenyataannya memang enggak tertutup. Ya dia wajib mengulang. Dia enggak sadar. Tapi setelah sholat ada yang mengingatkan, kamu auratnya terlihat loh tadi ketika sholat. Benar, kelihatan. Memang seperti ini kasusnya kelihatan. Ya berarti dia tetap wajib mengulang sholatnya. Itu saja. Allah alam bisawab. Allah, syukran jazilan Ustadz atas jawabannya. Alhamdulillah, sesi pertanyaan pada kesempatan malam hari ini kita sudah selesaikan. Beranjak kepada acara berikutnya, yakni doa keberkahan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Arsyad kepada Al-Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa'ansurna wa la takhtulna wa akrimna wa la tuhinna wa afina wa la tumritna wa asana tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, tambah kecintaan kami kepadamu agar kami mudah melaksanakan perintahmu. Tambah kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad agar kami mudah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Cintakan kami kepada sesuatu yang dicintai Nabi Muhammad. Bencikan kami kepada sesuatu yang dibenci Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan dari kami segala maksiat. Ya Allah, lapangkan rezeki kami halal berkah ya Allah. Dan ya Allah, bersihkan hati kami dari berbagai macam penyakit hati ya Allah. Amin. Dan jauhkan dari kami wabah, jauhkan dari kami segala maksiat. Dan ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah setelah panjang umur. Ya Allah, jadikan keluarga kami ahli surga ya Allah. Jadikan anak-anak kami jadikan ahli surga ya Allah. Jadikan istri kami ahli surga ya Allah. Jadikan orang yang bersama kami ahli surga ya Allah. Dan jadikan surga kami bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kirimkan ahli surga yang bantu perjuangan pesantren, lembaga, guru-guru kami, jadikan kami rombongannya. Dan berikan ketulusan kepada orang yang butuh perjuangan pesantren, lembaga, guru-guru kami. Berikan ketulusan, jangan sampai yang beliau lakukan tidak bisa kelak di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, tutup aib kami ya Allah. Dan ya Allah, tutup aib saudara kami di depan mata kami agar kami bisa memuliakan. Ya Allah, jadikan kami santri jamaah yang dibanggakan guru kami, dibanggakan orang tua kami, dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Jadikan rumah tangga kami indah di dunia dan indah di akhirat ya Allah. Dan berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah setelah panjang umur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Baik, syukron jazilan kami haturkan kepada Al-Ustadz Muhammad Arsyad atas ilmunya yang tadi disampaikan. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Demikianlah tadi sahabat Wakaf Media Center
kajian kita pada malam hari ini, ya ini ngaji virtual ya. Dan jangan lewatkan pertemuan selanjutnya di program ngaji virtual pada hari Selasa malam Rabu dengan tema akidah dan akhlak bersama Habib Hisham Al-Habsyi pukul 19.45 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Saya Firas Bizi selaku host pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadirannya yang telah bergabung di Zoom virtual pada malam hari ini. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang baik itu saya ucapkan maupun sikap saya sendiri. Syukron jazilan kami aturkan kepada semuanya. Sehat semuanya. Takhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakallahu khairan. Wa iyyakum wa iyyakum. Waalaikumsalam. Semuanya syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.